Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi di hari apa nih? Hari Rabu ya. Di hari Rabu ini aku bakal menemani kalian di 5 jam ke depan. 5 jam ke depan nih aku bakal membahas dan mengenalkan GSK Farm bersama tim yang ada di GSK Farm. Untuk yang pertama nih kita bakalan membahas tentang penanganan luka di sekitar mata bersama dokter hewan. Jadi nanti di akhir video bakalan ada video penanganan luka di sekitar mata dan juga pembahasan lengkap bersama dokter hewan. Jadi seperti itu. Terus juga bagi teman-teman yang mungkin ada kendala di hewan ternaknya bisa langsung chat kita. Hubungi chat kita yang ada di WhatsApp maupun di sosial media kita yang lainnya. Jadi untuk hari ini aku juga mau infoin kalau di SK Farm ini konsultan peternakan terbaik bukan dari kata-kata melainkan realita. Dan juga buat teman-teman, aku mau jelasin di SK Farm-nya apa ada program apa aja. Untuk program yang pertama ini berurusan dengan investasi ya guys, karena tiga core value apa yang namanya tiga inti dari perusahaan kita itu ada investasi, edukasi, dan rekreasi. Aku mau bahas yang investasi dulu. Di sini aku mau bahas program Sultan. Program Sultan itu salah satu program andalan dari GSK Farm ya guys. Jadi buat kalian nih yang memang ada tabungan atau ada rezeki lebih bisa banget dititipin di GSK Farm. Dititipin di GSK Farm mulai dari 100 juta. Mulai dari 100 juta aja kalian bisa titipin di GSK Farm. Nanti kalian akan dapetin profit. Profitnya sebesar 500.000. Dari uang 100 juta itu kalian akan mendapatkan profit sebesar 500.000. Berlaku kelipatan ya guys. Misal kalian mau titip dana sebesar 200 juta, profitnya per bulan 1 juta. Mau titip dana sebesar 200 juta, nanti dapetin profit sebesar 1 juta. Kalau 200 juta, kalau 400 juta berarti 2 juta. Seperti itu. Jadi jangan khawatir juga kalau di kita ini anti investasi bodong. Jadi kalian jangan khawatir, uang kalian aman bersama kita. Terus juga kalian uh, tidak perlu maksudnya dari uang itu yang bekerja itu uang kalian. Kalian cuma duduk di rumah aja, duduk di rumah, kalian titip dengan di kita bisa 100 juta, bisa 200 juta, kalian bisa dapetin profit tanpa harus ngapa-ngapain seperti itu. Jangan takut kalau di kita itu investasi bodong, pastinya enggak investasi bodong ya guys, karena bisa dilihat di video-video kita, di situ ada sapi yang begitu banyak. Nanti kita akan memberikan ke kalian tiap bulannya informasi nih, informasi keuangan di GSK Farm. Jadi kalian nggak perlu khawatir pokoknya, karena kalau kalian mau investasi di GSK Farm itu pastinya investasi yang aman dan terpercaya. Jadi kalian mau investasi atau mau investasi kita mulai dari 100 juta, 1 miliar, pokoknya semakin banyak kalian investasi di kita, maka profit yang kalian terima itu semakin banyak. Kalian bisa juga dapetin profit yang kurang lebih 100 juta kalau kalian investnya kita banyak. Seperti itu. Pokoknya kalian tinggal investasi di kita, kita yang akan atur uang kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir pokoknya. Mau invest mau invest berapapun, pokoknya minimalnya 100 juta ya guys ya. Pokoknya minimal 100 juta. Terus juga mau patungan sama temen juga boleh, mau patungan sama keluarga juga boleh pokoknya, tapi di kita terimanya langsung 1 juta ya guys. Jadi kalau kalian mau patungan sama temen, kalian patungan di luar dari GSK Farm gitu, pokoknya di kita langsung terima uang sebesar itu tadi. Terus juga bagi teman-teman yang mau titip dana ikut program Sultan, kalian juga nggak perlu khawatir masalah
perjanjian atau surat menyurat nanti dari kita, kalian hanya datang tanda tangan gitu. Terus juga buat teman-teman yang punya saudara bisa diajak, mungkin diajak saudaranya mau titik dana gitu, diajak bareng-bareng biar investasi bareng-bareng di GSK Fund seperti itu. Terus juga ada nih program yang menarik juga nih, namanya program mitra usaha. Program mitra usaha ini kalian akan dibantu membuat peternakan impian kalian. Dari peternak kalian akan dibantu membuat, pokoknya dari kalian tidak bisa jadi peternak sampai bisa. Kalau program mitra usaha ini kita akan membantu kalian mulai dari pencarian bibit, pembuatan kandang, atau manajemen kandang. Jadi yang pengen jadi peternak nih boleh merapat ke GSK Farm. Kita akan membantu kalian. Kita ajari sampai bisa. Kalian bisa konsultasi dengan owner, kalian juga bisa konsultasi dengan tim kandang, tim pakan, atau juga dokter hewan yang ada di sini. Jadi kita setelah kalian menjadi mitra usaha di kita nggak akan lepas tanggung jawab, guys. Jadi kita akan memonitoring kalian terus gitu. Terus juga yang pokoknya ini nggak ada syarat dan ketentuan, pokoknya kalian langsung aja jadi mitra usaha di kita. Buat kalian yang generasi pengen buka peternakan nih, nggak cuma generasi milenial, generasi X, nggak cuma itu, mungkin dari Gen Z yang pengen jadi peternak tapi bingung mulai dari mana. Ini cocok nih buat teman-teman, pokoknya langsung aja ke GSK Farm, kita bantu membuat peternakan impian kalian seperti itu. Jadi nanti kalian akan dibantu cari bibit, dibantu bikinkan kandang dan lain-lain. Terus juga jangan khawatir buat teman-teman juga, yang pastinya kita akan memberikan kalian, pokoknya dibimbing lah sampai bisa, bersama tim kita dan juga owner. Kalau kalian ada apa-apa, langsung hubungi admin ataupun hubungi teman-teman dari GSK Farm seperti itu, biar kalian juga merasa bahwa kita akan membimbing kalian sampai kalian bisa sukses menjadi peternak seperti itu. Terus juga bagi teman-teman nih yang mau investasi titip sapi untuk khusus hari ini ya, investasi di kita gratis. Titip sapi investasi, tapi kalian harus beli sapi di kita, guys. Beli sapi di kita, terus bisa dititipin di kita khusus hari ini gratis sampai Idul Adha. Jadi beli sapi di kita mau harga berapapun bisa, terus dititipin sampai Idul Adha gitu. Jadi ekonomis banget nih, guys, buat kalian yang pengen punya sapi tapi kalian nggak pengen ngerawat, bisa banget dititipin di kita. Kalau dititipin di kita pastinya diberikan makan 1 sampai 3 kali per hari, bisa lebih lah, bisa lebih makannya sapi itu, bisa 4 sampai 5 kali seperti itu. Terus juga dikasih ada dokter hewan, biasanya dikasih vitamin juga, dikasih obat cacing, terus ada juga teman-teman yang standby di sini 24 jam, terus dibersihkan juga, dibersihkan kandang, dibersihkan sapinya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir sapinya di sini. Kalau ada kematian pun kita akan mengganti uang kalian, mau mengganti dengan sapi ataupun dengan eh, dengan uang sebesar yang kalian pilih dulu. Jadi kalau kalian mau investasi di GSK Farm ini nggak perlu khawatir, guys. Nggak perlu khawatir karena kita akan bertanggung jawab sepenuhnya jika kalian berinvestasi ke kita. Seperti itu. Terus juga kenaikan bobot dari titip sapi ini bisa 1 sampai 2 kilo per hari. Jadi kapan lagi nih kalian beli sapi bisa dititipin gratis, terus juga kenaikannya sampai 1 sampai 2 kilo per hari. Jadi kapan lagi kalau nggak di GSK Farm. Jadi teman-teman nih aku saranin biar cepet-cepet beli sapi di GSK Farm. Kalau beli sapi di GSK Farm hari ini,
khusus hari ini kalian dapetin gratis titip sapi, bener banget eh buat tabungan masa depan nih guys kalau di SK Farm ini. Tuh, terus juga yang ada pertanyaan untuk seputar kesehatan hewan ternak juga boleh banget. Terus juga nih seputar jual beli sapi, kita menerima jual beli sapi grosir maupun satuan ya. Kalau mau beli grosir harga lebih murah pastinya. Jadi teman-teman kalau mau beli sapi grosiran di kita bisa banget. Pasti kita bakal ngasih diskon. Diskon banyak banget kalau kalian beli sapi grosir. Atau mau beli satuan juga bisa nih di kita nih. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau mau beli sapi 1, 2, 10 boleh banget. Kita akan memberikan diskon kepada kalian. Seperti itu. Terus juga ada apa lagi nih di GSK Farm nih? Eh, ada ini juga nih edukasi di GSK Farm nih. Jadi buat teman-teman yang punya saudara, punya teman yang pengen diajak belajar seputar hewan ternak, seputar peternakan, boleh banget ke GSK Farm. Kita bantu kalian. Terus juga misal ada masalah penyakit, penyakit sapi kalian, atau kendala dalam peternakan kalian, kalian bisa bertanya kepada kita, baik secara offline maupun online. Untuk offline bisa langsung datang ke GSK Farm, lokasi kita di Google Maps PT Gemuk Sapi kita. Tepatnya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang ya. Yang mau konsultasi offline bisa ke GSK Farm langsung. Terus juga yang mau konsultasi online bisa chat kita di WA, di TikTok, ataupun di YouTube juga bisa. Langsung aja komen, nanti aku bikinin video untuk membalas pertanyaan kalian. Seperti itu. Terus juga nih, buat teman-teman yang mungkin mau mengajarkan anaknya, mengedukasi anaknya tentang dunia peternakan, boleh banget juga ini ke GSK Farm. Karena di GSK Farm ini juga memberikan konsultasi peternakan juga ke teman-teman. Terus juga bukan hanya konsultasi peternakan, tapi juga kesehatan hewan ternak. Terus juga yang mau rekreasi nih, yang mau rekreasi ke GSK Farm, mau ngajak satu kampung juga boleh. Eh, jadi kita itu menggabungkan rekreasi juga belajar guys. Jadi edukasi dan rekreasi. Setelah itu juga investasi. Nah yang terpenting di sini edukasi dan rekreasi. Kita memberikan edukasi sekaligus hiburan kepada teman-teman. Terus juga di belakang bisa digunakan sebagai tempat piknik. Udah aku spillin, sering banget aku spillin di video kita yang di YouTube untuk tempat rekreasi kita yang ada di belakang. Nah itu bisa mengajak temennya, bisa mengajak tetangganya, atau mungkin saudaranya ke eskava. Tempatnya juga dingin. Kalau hujan ada ininya, ada payungannya. Jadi mau piknik atau mau sekedar healing gitu bisa banget ke GSK Farm. Terus juga yang mau piknik bawa makanan, mungkin kalian nggak bawa makanan, jangan khawatir di GSK Farm juga ada kantinnya. Seperti itu. Terus juga lokasi kita nih strategis di pinggir jalan raya. Jadi kalian nggak perlu nyari susah-susah lokasi kita karena dekat dengan jalan raya pastinya. Terus juga akses ke sini juga gampang. Ada bis, kereta, atau bawa mobil juga bisa masuk, bawa bis juga bisa masuk. Mau pakai sepeda motor, sepeda goes juga bisa. Jadi kita ini sebisa mungkin memberikan teman-teman pengalaman baru seputar peternakan seperti itu. Terus juga buat teman-teman mungkin ada pertanyaan nih, pertanyaan di luar dari peternakan atau mungkin hewan yang lain bisa juga ditanyakan. Kalau mau tanya tentang kambing atau kucing, gitu juga bisa ditanyakan. Nanti kita tanyain ke dokter hewan yang ada di GSK Farm. Terus juga yang mau mungkin mengadakan acara, mau bekerja sama dengan GSK Farm juga bisa. Nah, tinggal kirimin aja proposal kalian, mungkin mau magang atau mau PKL. Bagi teman-teman mahasiswa nih, boleh banget langsung kirimin proposal kalian ke GSK Farm seperti itu. Jangan khawatir juga,
pasti nanti kita akan menerima kalian dengan baik gitu. Hai pecinta kehidupan, buat teman-teman nih yang mau nyari sapi jenis apa, jenis simental, mavor, atau jenis simental, malbor, PO, atau mau nyari sapi jenis Brangus, boleh banget nih di GSK Farm. Ada juga berbagai jenis sapi lainnya. Nanti mau kedatangan sapi Bali sama sapi Madura. Jadi teman-teman, sapi Bali sama sapi Madura ini jenis sapi yang murah tapi kualitasnya bagus. Jadi keuntungan sapi Bali ini, dia bisa beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan yang buruk atau misal cuaca ekstrim gitu. Sapi Bali bisa. Cuaca ekstrim yang panas banget, itu sapi Bali bisa bertahan hidup di situ guys. Terus juga bisa beradaptasi terhadap mutu pakan yang rendah. Jadi kalau ada sapi Bali yang biasanya dilepas di sabana yang panas gitu, nah mereka itu bisa bertahan hidup dengan pakan seperti itu. Terus juga mereka memiliki tingkat fertilitas tinggi, tahan terhadap caplak dan cacing. Banyak banget keuntungan dari sapi Bali. Untuk harga, sapi Bali juga bisa bersaing dengan sapi jenis lainnya. Terus juga warna bulu. Warna bulu sapi Bali jantan dan betina memiliki warna bulu yang berbeda saat dewasa. Untuk saat lahir, sapi Bali jantan dan betina memiliki warna bulu merah bata. Sapi jantan akan berubah menjadi warnanya berubah menjadi hitam saat berumur 1,5 tahun dan menjadi hitam mulus saat berumur 3 tahun. Sapi betina tetap berwarna merah bata seperti itu. Untuk kaki, sapi Bali ramping dan kecil, mirip dengan sapi kerbau gitu. Terus juga tanduk. Nih, tanduk sapi jantan tumbuh keluar kepala, sedangkan sapi betina tumbuh ke dalam. Seperti itu. Terus ada juga garis belut. Garis belut di tengah punggung sapi Bali terdapat garis hitam yang memanjang dari gumbah hingga ke pangkal ekor. Terus juga kulit putih. Sapi Bali memiliki kulit putih di bagian pantat dan paha bagian dalam. Terus juga moncong. Untuk moncongnya, sapi Bali berwarna hitam. Terus juga ujung ekor sapi Bali itu juga berwarna hitam. Untuk ukuran badan, sapi Bali memiliki ukuran badan sedang dan bentuk badan memanjang. Dada nih, untuk dada sapi Bali memiliki dada yang dalam. Dan juga bintik putih pada sapi Bali merupakan penyimpangan yang ditemukan kurang dari 1%. Jadi untuk bintik putih pada sapi Bali itu jarang ditemukan terhadap sapi Bali. Itu. Untuk sapi Madura ini guys memiliki ciri khas yang menonjol sehingga mudah dibedakan dari jenis sapi yang lainnya. Sebagai salah satu contoh, warna bulu sapi Madura umumnya berwarna merah bata, coklat kemerahan atau coklat muda. Terus pada paha belakang sapi Madura berwarna putih, sedangkan kaki depannya berwarna merah muda. Sapi Madura memiliki tanduk pendek yang beragam. Terus juga panjang badan sapi Madura mirip dengan sapi Bali. Tetapi memiliki punuk. Jadi kalau hampir sama guys sama sapi Bali. Tapi sapi Madura ini punya punuk dikit. Meskipun berukuran kecil. Sapi Madura memiliki tulang yang bagus, berotot, dan kaki yang terancam. Selain ciri-ciri fisik, sapi Madura juga memiliki keunggulan lain, yaitu mudah dipelihara.
tahan terhadap penyakit dan juga dagingnya berwarna merah cerah dan juga berserat halus serta rendah lemak gitu guys. Jadi keunggulannya untuk harga juga bisa bersaing nih sapi Madura dengan sapi-sapi jenis lainnya. Langsung aja di sini kita mau kedatangan sapi Bali sama sapi Madura. Kalian stay tune di konten-konten kita selanjutnya. Guys, suasana teman-teman nih, suasana 1 jam nanti aku akan menemani kalian selama 5 jam ke depan. Jadi itu lagi dikasih obat mata, kita lihat. Tuh, lagi dikasih obat mata guys. Kasih obat. Proses pemburuan. Itu diobatin ya guys. Dibersihkan dulu baru dikasih saus.
dilihat. Nih, udah terisi kembali nih dengan sapi-sapi. Jangan khawatir, stok sapi di GSK Farm melimpah. Buat yang belum kebagian, bisa langsung chat admin. Jangan khawatir ya guys, pokoknya stok sapi untuk Idul Adha ready. Pemberian hijauan nih. Stok sapi kita ready. Stok sapi untuk Idul Adha ready. Nah nih teman-teman, ini sekitar usia 7-8 bulan ya. Nah, ini 1,5-an. Ini sapi PO. Nih, yang dari pedakan Malbor sama Brangus nih. Yang belum pernah lihat sapi Brangus. Nih, sapi Brangus. Hitam pekat. Sapi Malbor. Ini kandang atas dengan stok melimpah. Stok melimpah. Nah, yang kemarin nih, yang masih kosong, sekarang udah dirediin lagi nih sapi-sapinya nih. Dirediin lagi dengan berbagai jenis dan ukuran. Langsung aja cek admin. Sapi-sapi di GSK Farm ini diberikan pakan yang berkualitas ya guys. Dan jangan khawatir. Tuh, pemberian pakan berkualitas setiap harinya. Ini yang berusia 7-8 bulan kita ready. Sapi PO juga ada nih, sapi PO. Nanti kita bikinin praktek buat silase guys. Nanti kita ada praktek untuk silase. Praktek pembuatan silase. Nih, ready berbagai jenis sapi. Langsung aja yang mau investasi. Tuh.
kandang sini udah ready nih sapi-sapinya nih. Langsung diorder aja guys. Hai pecinta kehidupan, balik lagi nih dengan aku Yunisa dan Dokter Faisal. Di sini aku sama Dokter Faisal mau membahas sebuah penyakit yang beberapa waktu kemarin tuh sempat viral, namanya virus Jimbaran. Jembrana. Jembrana. Bukan apa pantai. Ini sebuah wilayah di Bali ya dok ya? Ya. Bisa dijelasin dok mungkin dijelasin mungkin penyebab atau itu bisa keluar dari provinsi tersebut atau memang pandemik di wilayah tersebut. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi dengan saya di GSK Farm. Apa kabar sobat GSK Farm? Nah, semoga baik-baik aja semua. Untuk video kali ini mungkin kita akan sedikit diskusi ya, mungkin untuk sekedar pengetahuan aja, mungkin bahwa ada suatu penyakit yang unik ya. Jadi memang ini penyakit hanya ada di Indonesia dan itu juga ada di Pulau Dewata atau Pulau Bali dan hanya menyerang juga sapi Bali. Namanya penyakit Jembrana atau Jembrana disease. Jadi penyakit ini memang adalah penyakit virus yang sangat akut ya. Jadi memang kejadiannya bisa cepat menyebar. Disebabkan oleh golongan virus retrovirus ya. Ini. Jadi ya karena penyakit virus ya mestinya ada vaksinnya nanti. Jadi penyakit ini khas hanya menyerang sapi Bali. Jadi tidak bisa menyerang sapi simental, sapi PO, sapi limosin atau sapi-sapi jenis lain. Jadi ini khas di sapi Bali atau juga disebut juga penyakit Jembrana. Ini adalah penyakit keringat berdarah ya. Agak serem ini. Keringat berdarah. Ya, karena keringatnya memang bercampur darah. Seperti halnya penyakit-penyakit lain ya, istilahnya karena adanya infeksi virus, bakteri, pasti akan menimbulkan gejala-gejala. Nah, gejala-gejalanya ini juga hampir-hampir mirip-mirip dengan penyakit yang lain. Ya, cuma nanti ada yang membedakan itu ya, ada beberapa ciri khas ya. Ya, salah satunya keringat berdarah itu. Nah, cuman yang gejala secara umum biasanya adalah demam, ya sapi bisa demam sampai 41 sampai 42 derajat Celcius, sehingga ya pasti juga menunjukkan gejala-gejala depresi, anoreksia, nggak mau makan, nafsu makan turun, dan karena ini juga ada ciri khas dari penyakit Jembrana, itu adanya luka di sepanjang di seluruh permukaan kulit ya, limfoglandula permukaan superficial. Itu ya, ini bisa terjadi keringat berdarah itu seperti itu. Tapi memang kalau sudah kita bisa mendeteksi itu ada beberapa limfoglandula yang sangat spesifik terlihat. Limfoglandula itu adalah suatu pertahanan ya, di dalam tubuh kita, baik manusia ataupun hewan, ya, terutama di daerah prefemoralis sama prescapularis. Prescapularis ya berarti dekat tulang belikat ini sih. Ya, itu nampak benjolan di situ karena limfoglandulanya membengkak. Ya, karena virus ini sangat menyebar cepat, ya, bersifat akut. Jadi memang waktu itu pertama kali ditemukan penyakit Jembrana ini ya memang ditemukan di daerah Jembrana yang terutama, tapi di sekelilingnya, sekitarnya, di Gianyar dan daerah-daerah yang dekat dengan Jembrana ini pernah terjadi wabah tahun 1964-67 lah antara itu.
daerah-daerah yang saya sebutkan itu tadi, sapi Bali yang biasanya sudah menjadi enzotik atau daerah yang biasa terjangkit penyakit ini. Jadi bisa muncul setiap tahun, tapi di daerah-daerah yang sporadis atau tidak menetap, mungkin di kabupaten ini, tahun depan di kabupaten sebelahnya. Jadi seperti itu. Ya, yang menjadi ciri khas adalah penyakit ini. Ya, mengapa disebut penyakit Jembrana? Juga terjadinya di daerah Jembrana. Hanya menyerang sapi Bali. Nah, mungkin kalau kita mendatangkan sapi-sapi yang sapi Bali terutama ya, dari Bali yang daerah-daerah tersebut, ya ada kemungkinan akan muncul di tempat lain. Makanya kita sebaiknya ya sangat ketat dalam karantina dan proses seleksi. Jadi ya hindarilah mengambil sapi-sapi Bali dari daerah-daerah yang sudah menjadi endemik atau eksotis dari penyakit ini. Tapi ya namanya penyakit virus, saya bolak-balik katakan memang tidak bisa diobati, hanya kita beri terapi supporting atau simptomatis saja untuk memperingan gejala-gejala itu. Ya, pada dasarnya penyakit ini juga tidak bersifat zoonosis, artinya tidak menular ke manusia, jadi aman-aman saja seandainya kita masih bisa mengkonsumsi sapi yang terkena penyakit Jembrana ini. Cuman ya alangkah baiknya tetap prosedur pemasakan yang matang, yang baik agar tidak bisa menyebar ke ternak-ternak yang lain. Itu sekilas tentang penyakit bukan pantai tadi Jimbaran ya? Bukan. Jembrana. Jimbaran itu pantai. Iya, sama-sama di Bali. Terus kalau untuk perbedaan sapi Bali dengan sapi yang pada umumnya nih apa dok? Kok sampai punya penyakit yang khusus untuk sapi Bali ini? Ya, memang sapi Bali ini kan punya ciri khas khusus ya, kayak memang mungkin nenek moyangnya itu adalah banteng Jawa. Jadi ya seperti banteng. Banteng itu yang betina warnanya merah, yang jantan warnanya hitam. Ya, memang sapi Bali ini ya di matanya hitam. Ya, punya sebenarnya kalau dari sifat tertentu yang sangat menguntungkan dari sapi Bali adalah dia sangat efektif dan efisien dalam memanfaatkan makanan yang dimakan. Jadi pertumbuhannya bisa cepat dan efisien, jadi makan itu tidak terbuang percuma lewat kotoran, tapi benar-benar menjadi daging. Tapi ya memang untuk ciri khas dari sapi Bali kan memang kecil ya. Biasanya untuk korban Idul Adha yang untuk menengah ke bawah ya biasanya dijadikan alternatif pakai sapi Bali. Terus juga sapi Bali ini makannya lebih gampang ya ketimbang sapi kita. Kayak kemarin aku bahas tentang gula aren untuk sapi Bali, itu berarti memang menunjukkan kalau sapi Bali makannya gampang, terus juga jadi dagingnya lebih cepat gitu. Iya, makanya efektif dan efisien dalam mengolah makanan apapun ya. Jadi makanya sebenarnya sangat menguntungkan kalau dari segi bisnis untuk sapi Bali ini. Cuman ya memang tadi ada satu penyakit yang perlu diwaspadai apabila kita memang berusaha untuk memelihara sapi Bali. Kalau sama sapi Madura sama aja modelannya, sama jenisnya itu. Beda sendiri, ada Soalnya ciri khas bulan depan sendiri. Kayaknya ada kedatangan sapi Bali sama sapi Madura. Ya, nanti bisa kita bahas pas ada sapinya ya. Kebetulan saat ini sapi kita belum ada sapi Bali sama Madura kayaknya. Ya, itu mungkin dari. Tapi untuk ketahanan tubuhnya dok, dari sapi Bali nih, dari sapi-sapi yang di belakang nih, ketahanan tubuhnya lebih
tinggi mana dok? Ya, karena ini penyakit yang khas ya, hanya menyerang sapi Bali. Jadi ya otomatis sapi-sapi ini akan tidak rentan atau sangat kuat ataupun tidak tertular dengan adanya penyakit jembrana ini. Karena penyakit itu punya spesifik ya, dan itu ya hanya menyerang sapi Bali aja. Kalau sapi-sapi kita yang di sini ada PO, Simmental, Limousin, Pekon atau apa ya aman-aman aja dari penyakit jembrana karena memang ini penyakit khususan untuk sapi Bali. Pengobatannya nih dok untuk sapi Ya, kalau jadi jembrana. jembrana ini kita hanya memberikan supporting aja untuk menghindari kondisi yang lebih buruk. Ya, kita bisa memberikan antibiotik tetap ya, untuk mengantisipasi adanya infeksi sekunder. Dan untuk meringankan demam, ya kita bisa antipiretik, analgesik, ya, selainnya untuk menambah nafsu makan ya kita bisa support dengan vitamin B kompleks baik per oral atau injeksi. Itu bisa sembuh dengan sendirinya ya dok? Ya kalau daya tahannya baik ya bisa sembuh dan seyogianya sih memang sudah divaksin ya karena itu penyakit sudah endemis di situ sudah sering terjadi pasti akan dibuat vaksin. Itu semua jenis sapi Bali meskipun sapi Bali tersebut dari Jawa juga bisa terkena penyakit sapi jembaran atau memang yang berasal dari jembaran itu? Jembrana. Oh ya jembar. Aku bingung jembrana jembaran. Ya Jembaran. pokoknya ya, kalau di daerah endemisnya sih mungkin ya bisa semua terkena tapi kalau daerah kita pernah mendatangkan dari Bali dibawa ke Jawa ya selama tidak ada penularan lewat vektor-vektor ataupun pembawa ya. Udara juga bisa ya? Ya itu ya kita harapannya sih aman-aman aja karena bukan daerah endemis. Tapi ya tetap kalau kita mendatangkan dari daerah-daerah itu ya waspada mungkin ada yang carrier atau Pembawa. belum menunjukkan gejala tapi begitu nyampe sini Iya. nah muncul lah itu ya kita perlu waspada juga makanya kita perlu memperketat karantina hewan dan isolasi hewan juga kalau baru datang ini diamati dulu. Terus yang pernah terinfeksi gitu dok, apakah bisa yang sudah sembuh, yang pernah terinfeksi, apakah bisa menularkan penyakit itu ke sapi lain dok? Ya karena sapi ini juga bersifat endemis ya jadi ya bisa aja karena sisa-sisa dari penyakit ini masih bisa tapi ya dari virus-virus lapangan terutama ya, itu bisa. Terus untuk tadi itu dok, pengobatan mata itu yang video kan tadi udah aku video guys di awal-awal tuh untuk pengobatan mata tersebut itu yang tadi sapi itu pengobatan memakai apa dok yang diberikan di pelipis sapi Ya, itu? jadi sebenarnya ada dua jenis salep ya ataupun obat untuk menangani masalah di sekitar bola mata sapi. Ya kalau kita lihat dari penampakan matanya yang merah mungkin sama kelopak matanya juga bengkak, berair, keluar air. Kita biasa menggunakan salep ataupun tetes mata ya. Ya memang khusus untuk mata. Jadi kita oleskan ke matanya. Tapi kalau seperti tadi kita melihat banyak sekali perlukaan ya di kulit bukan di matanya tapi di kulit di bawah mata. Itu kayaknya karena digesek-gesek ke. Iya, karena iritasi sebenarnya awalnya kan dari leleran air mata itu tadi. Ya karena merasa gatal, tapi ini merasa gatal, dia garuk-garukan ke kandang, ke kayu-kayu ataupun sesuatu yang permukaannya kasar sehingga akan terjadi memar, luka. Nah, sudah kalau gitu sudah mengundang lalat. Nah, makanya lalat itu akan datang mengerumuti luka itu ya akan memperparah kondisi. Jadi
Ya, awal mula dari terjadinya hiper apa istilahnya, lakrimasi ya istilahnya, istilahnya keluar cairan dari mata itu yang menyebabkan luka. Ya lukanya itu bukan karena air matanya itu, tapi karena gatal di garuk-garuk sehingga terjadi luka abrasi, luka yang lecet seperti lecet-lecet itu yang ya akhirnya darah, ada serum kan menarik lalat Ya. untuk mengeruputi itu. Ya. Ini juga bisa disebabkan kondisi seperti ini juga bisa mengindikasikan sapi kita juga mungkin saatnya dikasih obat cacing karena biasanya gejala-gejala cacingan ini juga sama menunjukkan gejala Itu luka. istilahnya keluar air berlebih karena ya gejala itu bisa muncul seperti itu yang akan memicu terjadinya luka di bawah mata. Jadi kalau luka di bawah mata kita menggunakan salep kulit. Jadi yang untuk kulitnya baik itu pakai gentamisin, sulfat atau oksitetrasiklin itu bisa. Nah, tapi ya dikhususkan untuk salep kulit bukan untuk salep mata ya. Beda kalau tadi yang konjungtivitis atau kebengkakan di mata, matanya merah itu pakai tetes mata ataupun salep mata. Nah, itu pun ada dari chlorampenicol, golongan chlorampenicol ataupun gentamisin ataupun oksitetrasiklin yang memang khususan atau dikhususkan untuk matanya. Tapi kalau udah terbentuk luka di bawah mata, itu pakai salep kulit. Itu yang perlu digarisbawahi agar tidak salah memberikan obat ya, karena lukanya di sekitar mata dikasihnya salep mata ya tidak efektif nanti. Tapi kalau ada luka di sekitar mata ya gunakan salep kulit. Kalau di matanya Kalau matanya dikasih merah ya itu pakai ada tulisannya kan mesti salep mata, salep kulit. Berarti yang tadi itu salep kulit ya? Salep kulit. Mesti di label kemasan obat itu ada. Walaupun sama-sama golongannya umpamanya gentamisin sulfat. Kalau ada keterangan di bawahnya mesti salep mata. Berarti ya untuk matanya, berarti langsung dioleskan ke bola matanya atau ke kelopak matanya di dalam. Tapi kalau tidak ada tulisan itu berarti ya salep kulit. Gentamisin sulfat untuk salep kulit. Itu yang perlu diperhatikan. Terus cara pengaplikasian nih dok, bedanya tadi salep mata sama salep kulit kan udah tahu tadi bedanya. Iya. Cara pengaplikasiannya. Ya kalau aplikasinya biasanya kalau tetes mata ya tetes berapa tetes sampai benar-benar semua permukaan mata itu mendapatkan cairan obat tetes mata itu. Nah, kalaupun salep ya kita ambil di ujung jari, kita buka matanya, ya memang kita agak dalam ya menekan bola mata agar salep itu bisa sampai ke permukaan bola mata sehingga dia berkedip akan membuat rata ke seluruh permukaan bola mata dan istilahnya kelopak dalam bagian dalam mata. Itu caranya. Nah, sedangkan untuk salep kulit ya kita ambil beberapa seperti ujung jari sama-sama, tapi tinggal kita oleskan di atas permukaan luka. Ya kadang luka di kulit ini yang perlu kita seperti tadi saya lakukan itu kadang kan ada kerak-kerak bekas air mata yang mungkin campur debu atau apa kan jadi mengeras seperti orang Jawa itu bilang belek atau KTN atau ya yang kotoran mata lah. Itu perlu dibersihkan dulu agar nanti salep kulit yang kita berikan benar-benar bisa meresap atau kena lukanya sehingga akan mengobati luka itu. Tapi kalau masih ada tadi kan ada yang seperti hitam-hitam atau keropeng-keropeng yang kering itu ya sebaiknya dibersihkan dulu lalu diolesi dengan salep. Itu sekedar trik yang bisa saya sampaikan mengenai
kegiatan saya hari ini. Kebetulan. Ada obat nggak dok selain pemberian salep nih dok? Ya, kalau di kita juga bisa juga menggunakan salep, bisa juga menggunakan obat spray ya. Ini ada juga Octanic spray, walaupun itu mungkin untuk manusia kita gunakan ini. Itu bisa untuk Kita gunakan Octanic spray ya. pakai ini disemprotin ke lukanya. Iya, Itu iya. buat kulit apa mata? Ini untuk kulit. Oh, jadi tuh luka pada pinggiran mata itu ya. Pinggiran mata itu. Terus juga bisa buat mungkin luka-luka Iya, lainnya bisa. di Ini seluruh. bisa untuk mengobati semua luka ya. Di sini Ini ada guys sobatnya. kegunaan. Wah ini bisa buat konten di TikTok. Nih, oke. Spray. Mungkin harganya sekitar berapa ini dok? 15.000. Udah. Enggak ada. Oh. Jadi ini penyemprotannya berapa kali dok? Ya, kalau dari aturan di sini 2 sampai 3 kali sehari, sama dengan salep juga. Tergantung luka. Bisa. Tapi ya antara 2 sampai 3 kali sehari. Tapi kalau obat yang diminum gitu loh. Kan biasanya kalau di desa-desa itu pakai super tetra lah, pakai Ya. obat apa itu digerus dikasih-kasihin gitu apa diminum gitu. Ya, bisa juga ya untuk ya kayak seperti itu kan ada yang diminumkan, ada juga yang digerus, ditabur-taburkan. Ya, itu bisa juga. Cuman kan sebenarnya ya tidak sesuai anjuran pemakaian ya. Tablet itu ya diminum biar nanti karena ada pembuluh darah masuk bisa sampai ke luka tersebut. Tapi ya selama itu bisa menunjukkan hasil positif, bisa sembuh ya, ya silakan aja. Oh, berarti bisa dicoba pakai super tetra itu ya yang di warung-warung. Ya, kalau memang di daerah-daerah terpencil yang sulit ada apotek ataupun obat hewan ya, toko obat. Ya, di samping alat spray atau obat spray ini kita juga kayak beberapa ya Busanek memang itu beda. ya ada yang kita kasih busanek juga, cuman ya itu yang harus kita hati-hati tidak sampai langsung mengenai bola mata sapi, harus benar-benar pas semprotannya di luar jangkauan mata ya. Ya itu bila mana luka ini sudah ada, sapi kita yang lukanya sudah agak melebar, sering dihinggapi lalat, ya boleh sebagai alternatif itu, tapi tidak harus itu terus ya. Itu karena pemberiannya juga sekali untuk 3 hari atau sampai 7 hari diulang lagi. Bisa banyak. Spray. Kalau spray yang mungkin bisa dibuat dengan bahan alami dok, ada nggak? Nah itu tadi pakai menurut obat nih mungkin bisa digunakan pakai apa namanya daun sirih atau antiseptik alami gitu. Ya. Mungkin bisa, cuman kita ya karena keterbatasan nggak ada bahannya atau tanaman itu ya kita manfaatkan yang ada. Kita punya salep ya, langsung produk jadi, atau pakai Gusanek atau pakai ini tadi Octanic spray. Gusanek itu sepertinya agak ini ya, bikin warnanya jadi biru itu. Ya, karena itu sebenarnya sebagai indikator bahwa sapi itu sudah dikasih obat. Jadi memang ada tujuannya mengapa berwarna biru, karena kalau warnanya kayak Octanic spray ini bening ya, ini sudah diobati atau belum kan jadi bingung ya. Tapi kalau warna biru berarti sudah. Ya, hanya sebagai penanda aja warna biru. Sebenarnya bukan obatnya yang warna biru, tapi memang ditujukan untuk menandai bahwa sapi ini sudah diobati. Iya, kalau Gusanek itu pemakaiannya juga 2-3 kali ya? Apa cuma 1 kali? Sekali aja, cuman nanti diulang 3 hari sampai 7 hari. Tapi kan sapi-sapi di sini kan dimandikan nih. Kalau terkena air, kan otomatis kita harus. Iya, makanya ya kalau bisa selama kita ada pengobatan salep yang
sifatnya oles atau superficial ya. Ya kalaupun dimandikan ya jangan sampai Terkena yang digosok ataupun terkena air yang deras. Kalau kecipretan air aja enggak apa-apa. Minyak ada aselin itu kan istilahnya, antara air sama minyak itu kan nggak mungkin akan menyatu. Ya. Tapi ya tetap itu tadi, jangan sampai digosok atau diusap yang keras sehingga permukaan salepnya hilang semua. Tapi kalau kecipretan air atau nggak masalah. Tapi alangkah baiknya ya untuk daerah mata karena ya nggak biasanya disemprot atau kena air ya dihindari dulu biar nggak sampai kena air. Walaupun kalau udah kena air ya nggak apa-apa. Terus juga dikasih salep nih bisa mengurangi terkena lalat juga gitu kan? Ya karena untuk kayak Busanek ini ada obat anti lalat ya, istilahnya yang bisa untuk mengusir lalat. Ya walaupun saya juga pernah lihat di TikTok ataupun di YouTube ya ada yang memakai ramuan obat lalat campur salep ya, terus dioles-oleskan. Ya itu tinggal kreativitas kita aja. Yang jelas gimana kita memberikan obat itu sesuai fungsinya. Jadi ya salep kulit ya untuk kulit, salep mata ya untuk mata, obat lalat ya untuk lalatnya untuk menghindari lalat. Yang tadi tuh belum diperjelas untuk yang sakit mata itu bedanya tadi penyakitnya yang muncul di mata dok. Ya, jadi ya itu tadi kalau di mata itu kan ya Merah, benar-benar di mata, jadi di dalam kelopak mata beda kan kelopak mata sama di luar mata. Kalau kelopak mata di dalamnya ya termasuk kornea matanya. Tapi kalau masih di sini di luar situ pakai salep mata. Ya tetap karena itu yang kulit kan sudah. Ya, yang di sini tadi pakai salep kulit. Kecuali ya itu tadi kalau matanya bengkak, berair, terus kemerahan, pembuluh darah matanya kelihatan. Ya itu pakai tetes mata atau salep mata karena langsung di organ matanya. Tapi kalau ini luka yang memang di sekitar mata, ya jangan sampai salah memberi salep. Terus juga kalau pengaplikasiannya dimasukkan dulu salepnya buat mata, ya. Pengaplikasiannya dimasukkan ke di dalam bola mata, kena kornea matanya. Ya memang agak mungkin kalau orang ya mungkin bisa bilang aduh sakit. Tapi ya namanya sapi, agar benar-benar bisa masuk ke rongga kelopak mata ya harus benar-benar masuk. Nah, kalau hanya di bagian pinggir ya dikedip-kedip kan. Nah, akhirnya ya nggak optimal. Jadi dibelek matanya, bukan dimasukkan ke dalam. Sampai kita menyentuh bola mata. Harus dengan tangan yang bersih ya dok ya. Ya, harus bersih makanya tadi kita cuci. Iya, cuci terus yang tadi itu untuk kulit ya. Kulit. Kulit di luar mata. Kalau yang mata merah kayaknya yang video yang dulu kayaknya udah ya, yang pengobatan sapi yang dalam matanya sini. Ya, mungkin bisa. Iya, mungkin bisa dilihat di video kita yang atas-atas guys, itu ada pengobatan waktu dalam mata. Jadi kayak dimasukkan ke mata itu ada. Jadi kalian scroll aja ke bawah. Yang tadi itu pengobatan luar guys. Jadi di daerah apa namanya ini dok? Pelipis pelipis ini. Antara hidung dan antara hidung sama mata. Iya, antara hidung sama mata. Ya, apa ya kalau orang dulu ngomong kan di bayangan mata apa itu ya. Nah, mungkin itu dulu guys bahas kita pada hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa langsung komen atau kalian langsung chat kita di WA. Bisa juga kunjungi website kita, kunjungi link tree kita yang ada di bio. Jadi di situ ada IG, TikTok, kalian bisa tanyakan di situ. Terus juga aku mau ucapin terima kasih buat yang udah subscribe, buat yang udah like, komen, terus juga yang udah bagiin video kita. Kalau ada pertanyaan itu tadi udah ditanyain, jangan lupa
Yang belum dinyalain lonceng notifikasinya bisa dinyalain. Sampai jumpa di video selanjutnya.